Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di tutorial SPSS. Setelah pada video sebelumnya kita melakukan uji beda untuk dua kelompok, maka pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji beda untuk tiga kelompok. Nah, kita buka dulu SPSS-nya, masih di data yang sama, yaitu data pengaruh AI atau pemanfaatan AI bagi mahasiswa. Nah, bagaimana cara uji beda tiga kelompok ini? Yang pertama adalah kita akan melakukan uji one way ANOVA. Nah, di mana syarat-syarat dari one way ANOVA ini yang pertama adalah data normal. Pada video sebelumnya kita juga sudah melakukan analisis terhadap hasil angket ini bahwa datanya terdistribusi secara normal. Nah, yang kedua adalah syarat varians homogen dan yang ketiga adalah data independen. Adapun langkah-langkah dari one way ANOVA di SPSS adalah sebagai berikut. Nah, kita klik Analyze, Converse Mean, dan One Way ANOVA. Nah, kita langsung saja praktekkan pada SPSS-nya, yaitu kita klik Analyze, kita klik Converse Mean, dan kita klik One Way ANOVA. Nah, di sini seperti biasa kita ulang agar sama-sama kita bisa mempelajarinya bersama-sama tahap demi tahap. Pertama total kita masukkan ke dependent list, sedangkan nah di sini yang akan kita gunakan adalah perbedaan kelompok, yaitu kelompok mahasiswa yang mengajar di tingkat SD, mengajar di tingkat SMP, dan mengajar di tingkat SMA. Kita ingin melihat perbedaannya apakah penggunaan AI ini terpengaruh dari jenjang mengajar mahasiswa. Kita pindahkan mengajar ini, kelompok ini ke faktor sebagai faktornya. Oke. Nah, setelah itu, nah kita sudah sampai di sini ya. Nah, 1 itu untuk SD, 2 SMP, dan 3 SMA. Karena kita mau melakukan awalnya adalah mau melakukan uji homogenitas, maka kita klik option dulu, lalu kita centang homogenitas, jika belum tercentang, ini, maka dicentang, pastikan sudah tercentang, dan deskriptif. Lalu kita tekan continue. Oke, setelah itu ada langkah selanjutnya adalah uji lanjut. Kita klik post hoc, ya. Nah, nanti jika homogen kita pilih adalah tukinya ini, ya. Kita lihat dulu, kita kosongkan dulu, kita oke dulu sini, akan muncul datanya. Akan muncul data deskriptifnya sesuai apa yang kita centang tadi dan data tabel test of homogenitasnya serta data ANOVA-nya. Nah, karena ANOVA ini juga dilengkapi dengan ANOVA effect size-nya. Apabila terjadi perbedaan yang signifikan, maka kita bisa menentukan ke berapa besar signifikannya atau effect size-nya. Nah, kita minimize dulu pada analis tadi, analis compare mean tadi, one way ANOVA tadi, post-hoc-nya kita klik tuki dan kita continue apabila datanya homogen. Oke, datanya sudah muncul. Nah, data ini sebenarnya sudah saya pindahkan ke Word-nya, akan kita analisis secara bersama-sama. Nah, output-nya seperti ini tadi, test of homogenitasnya dan variansi. Ada based on mean, berdasarkan rata-rata,
berdasarkan median dan berdasarkan median and width adjustment DF. Nah, juga berdasarkan trip mean-nya. Nah, kita lihat pada bagian signifikansinya atau di bagian belakang sini, kolom paling belakang. Nah, ketentuannya adalah yang perlu kita pahami dalam uji homogenitas ini, apabila signifikansinya ini lebih dari 0,05, maka data katakan homogen. Sedangkan jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak homogen. Kita lihat berdasarkan rata-rata, saya ingin melakukan ujinya berdasar rata-rata. Kita lihat bahwa signifikansinya adalah 0,517, artinya berdasar ketentuan ini lebih dari 0,05, maka data tadi dikatakan homogen. Maka kita lakukan ujian ANOVA-nya. Nah, tadi yang sudah kita lakukan, kita klik, kemudian maka datanya kita ke tukinya, kosoknya, nah kita gunakan tukinya, seperti itu. Nah, fungsinya apa ini nanti kita akan bahas pada interpretasi di bawahnya. Sekarang bertahap dulu, kita membaca tabel ANOVA-nya dulu. Pada tabel ANOVA ini juga ada kolom signifikansi. Nah, ketentuannya pada uji ANOVA itu adalah jika signifikansinya itu lebih dari 0,05, lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan antar kelompok yang signifikan. Sedangkan apabila data tersebut signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan dalam 3 kelompok tadi. Nah, karena signifikansi 0,194, artinya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan penggunaan EE dalam menyelesaikan tugas kuliah berdasarkan kelompok asal mengajar guru. Jadi dikatakan dari SD, SMP, dan SMA tidak terdapat perbedaan. Nah, setelah uji tersebut, uji homogenitas dan uji ANOVA, maka karena homogen tadi, maka kita melakukan uji Tuki. Nah, pada ini jika hasil ANOVA signifikan, kita lihat tabel, ya. Nah, pada ini tidak signifikan ya, kita sebutkan tidak signifikan. Nah, apabila signifikan, kita baca pada multiple comparison-nya. Tujuannya adalah mengetahui kelompok mana yang berbeda. Kita lihat di sini. Ada 3, mengajar di pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini ada main difference-nya, ada signifikannya. Nah, kita lihat di signifikansinya ini. Misalkan pendidikan dasar di sini, kita bandingkan dengan pendidikan menengah. Nilai signifikansinya 0,264. 0,264 ini berarti bahwa dia lebih dari 0,05 atau tidak berbeda, atau tidak terjadi perbedaan antara guru yang mengajar di pendidikan dasar atau SD dengan guru yang mengajar di pendidikan SMP dalam penggunaan AI dalam menjalankan tugas kuliah. Nah, kita lihat pendidikan dasar SD dengan yang SMA. Nilai signifikansinya adalah 0,274. Ini juga sama lebih dari 0,05 atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan juga. Pada pendidikan menengah dan pendidikan dasar juga demikian, tadi sudah ya 0,264. Pendidikan menengah dan pendidikan atas ada signifikansinya adalah 0,999. Ini juga masuk dalam kategori lebih dari 0,05 atau tidak ada perbedaan. Nah, dari hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil one way ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,195 lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan penggunaan EA dalam menyelesaikan tugas kuliah berdasarkan tingkat pendidikan.
Nah, itu tadi adalah uji beda 3 kelompok apabila datanya terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana jika datanya merupakan data yang tidak terdistribusi normal? Maka kita gunakan uji non-parametrik menggunakan uji bedanya menggunakan Kruskal-Wallis test. Nah, fungsinya apa? Membandingkan 3 kelompok atau lebih dengan data tidak berdistribusi normal. Langkah ujinya, nah kita akan coba langsung praktekkan pada SPSS-nya. Ya, kita lakukan analyze, ya, analyze, terus non parametric test, ya, karena ini merupakan uji non parametrik. Kita klik legasi dialog, kita klik ke independent sample. Nah, seperti tadi kita lakukan pemilihan data test variable list dan juga grouping. Totalnya sekali lagi kita masukkan di tes variable list, sedangkan mengajarnya, kelompok mengajar kita masukkan di grup variabel. Nah, define range-nya kita klik minimumnya 1 karena 3 tadi ya, maka maksimumnya 3 kita continue. Nah, kita sudah sampai pada posisi sini. Nah, selanjutnya adalah memilih jenis ujinya. Nah, kita klik di Kruskal Wallis-nya. Nah, kita mau menguji menggunakan Kruskal Wallis. Nah, setelah itu klik OK, maka akan muncul data tabel rank dan juga tes statistiknya, yaitu Kruskal Wallis test dengan grup variabelnya adalah mengajar. Oke, nah, langkah selanjutnya bagaimana kita membaca, menginterpretasikan tabel-tabel ini. Nah, pada bagian ini outputnya sudah saya pindahkan di sini. Nah, kita pada tes statistik kita perhatikan tabelnya. Nah, kita fokus pada asim 6-nya. Ini asim 6-nya. Nah, dasarnya kita sekali lagi berbicara dalam menginterpretasikan data, kita perlu adanya dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk signifikansi, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka itu terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Sedangkan jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita interpretasikan datanya. Di sini kita lihat bahwa asimsiknya adalah 0,092. Artinya karena 0,092 ini lebih dari 0,05, nah seperti ketentuan dari dasar pengambilan keputusan, maka tidak terdapat perbedaan penggunaan EE dalam menyelesaikan tugas kuliah berdasarkan jenjang mengajar dari mahasiswa tersebut. Artinya dapat kita simpulkan bahwa berdasar hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai asimsik sebesar 0,092 lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan penggunaan AI dalam menyelesaikan tugas kuliah berdasarkan jenjang mengajar. Nah, demikian tadi kita sudah melakukan 2 uji, yaitu uji yang pertama, uji beda kelompok menggunakan one way ANOVA, dan juga uji beda 3 kelompok menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, demikian untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa kembali di tutorial statistik menggunakan SPSS di video-video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.